Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Bayangkan jika seseorang yang sudah tiada masih menghantui hidupmu. Itulah yang dialami Arman setelah kematian tragis kekasih gelapnya, Rina. Hubungan terlarang mereka berakhir dengan darah. Tapi arwah Rina belum selesai dengannya. Dengarkan kisah ini sampai akhir. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita horor lainnya. Teman-temanku mengunjungi Museum Wisata Kota Tua di Jakarta kemarin siang. Saat itu hujan gerimis dan aku tidak ikut. Aku memilih tetap di kos, mencoba mengusir pikiran yang selama ini terus menghantuiku. Namaku Arman. Aku seorang karyawan biasa di sebuah kantor di Jakarta. Sejak beberapa bulan lalu, aku merasa hidupku tidak sama lagi. Bukan karena pekerjaan atau masalah keluarga, tapi karena sesuatu yang terus menggangguku, sesuatu dari masa laluku. Dulu, aku punya pacar gelap. Namanya Rina. Dia bukan pacar resmiku. Hanya seseorang yang hadir di saat aku ingin melarikan diri dari rutinitas. Aku punya pacar tetap, tapi Rina, dia berbeda. Dia seperti angin malam yang menggoda liar, penuh gairah, tapi juga berbahaya. Hubungan kami rahasia, hanya bertemu di hotel-hotel murah, berbagi malam dalam gelap, lalu berpisah seperti angin yang tak berbekas. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Malam itu, aku dan Rina bertemu di sebuah hotel di daerah Jakarta Barat. Hujan deras mengguyur kota, membasahi kaca jendela kamar yang kami sewa. Aku ingat betul suara hujan yang menenangkan, bau parfum Rina yang khas, dan suara tawa kecilnya yang menggoda. Aku lelah dengan semua ini, man. Katanya tiba-tiba, suaranya sedikit bergetar. Aku menoleh. Apa maksudmu? Rina menarik selimut, menutupi tubuhnya. Matanya menatapku dengan kesedihan yang jarang kulihat darinya. Aku ingin ini berakhir. Aku mau kita serius atau kita berhenti. Aku terdiam. Aku tahu aku tak bisa meninggalkan pacarku. Aku juga tak bisa memberi Rina harapan. Rina, kita sudah sepakat sejak awal. Aku nggak bisa lagi, men. Potongnya. Aku capek jadi rahasia. Aku ingin menjawab, tapi ketukan di pintu menginterupsi kami. Aku menoleh ke arah pintu. Siapa yang datang larut malam begini? Rina tampak ketakutan. Jangan buka, bisiknya. Jantungku berdetak lebih cepat. Tapi aku tetap melangkah ke pintu, mengintip melalui lubang kecil. Tidak ada siapa-siapa. Kayaknya cuma suara dari kamar sebelah. Kataku, berusaha menenangkan suasana. Tapi saat aku berbalik, Rina tampak semakin ketakutan. Matanya membelalak. Men, di belakangmu. Bisiknya gemetar. Aku berbalik dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun sebelum aku sempat bertanya, pintu kamar hotel mendadak terbuka dengan keras. Seorang pria bertubuh kekar berdiri di sana. Wajahnya merah padam, matanya dipenuhi amarah. Aku belum sempat mengenali siapa dia ketika tiba-tiba dia menghunuskan pisau ke tubuh Rina. Jeritan Rina menggema di dalam kamar. Darah mengalir dari dadanya, membasahi seplai putih. Aku membeku, terlalu syok untuk bergerak. Pria itu menatapku dengan tatapan penuh benci. Pelakor sialan ini sudah cukup merusak hidup orang, katanya sebelum berlari keluar. Aku meraih tubuh Rina yang bersimbah darah. Dia menatapku dengan mata penuh kepedihan. Men, tolong. Bisiknya lemah, tapi dia tak bisa kuselamatkan. Dia meninggal di pelukanku. Sejak malam itu, hidupku tak pernah sama lagi. Polisi menangkap pelaku ternyata suami sah Rina, tapi aku tidak bisa menghilangkan rasa bersalahku. Lebih dari itu, aku merasa dia tidak pergi. Awalnya hanya mimpi buruk. Aku melihat Rina menatapku dari balik jendela hotel. Tubuhnya berlumuran darah, senyumnya menyeramkan. Dia terus memanggil namaku dengan suara yang menggema. Lalu gangguan itu semakin nyata. Setiap malam, aku mendengar suara langkah kaki di kamarku. Ketika aku menoleh ke cermin, seringkali aku melihat bayangan Rina berdiri di belakangku. Matanya kosong. Pernah suatu malam, aku terbangun mendengar isakan tangis. Aku menyalakan lampu dan melihat Rina duduk di sudut kamarku. Bajunya masih berlumuran darah seperti malam itu. Dia menatapku, tersenyum. Aku masih di sini, men. Bisiknya. Aku berteriak, tapi tubuhku kaku. Sejak itu, aku tahu dia tidak akan membiarkanku pergi. Kemarin, teman-temanku pergi ke museum
Sebagai gantinya, aku pergi ke makam Rina. Aku berdiri di sana, menatap nisan dengan nama yang terus menghantuiku. Maaf, Rina. Suaraku parau. Aku nggak bisa berbuat apa-apa malam itu. Angin dingin berhembus, membuat bulu kudukku meremang. Aku menaruh bunga di makamnya, berharap dia bisa tenang. Tapi saat aku berbalik untuk pergi, aku mendengar suara yang membuat darahku membeku. Suara tawa lirih. Aku menoleh perlahan. Di balik pohon besar dekat makam, aku melihat sosoknya. Rina berdiri di sana. Bajunya masih penuh darah. Senyum lebarnya menyeringai. Aku ingin berlari, tapi tubuhku kaku. Lalu dia berbisik, begitu lirih tapi jelas. Kamu pikir aku sudah pergi? Aku tidak tahu bagaimana aku bisa berjalan meninggalkan pemakaman hari itu. Tapi aku tahu satu hal, Rina belum selesai denganku.